Kali ini kita akan membahas seorang ratu dari Persia. Bahasan tentang ratu sebetulnya bukan kali ini saja. Di Jepang kita juga pernah membahas tentang Putri Saiko yang dinobatkan sebagai ratu Jepang sekaligus ratu pertama atau kaisarina, ya, kaisar perempuan pertama dalam sejarah Jepang. Kali ini pun kita akan membahas seorang ratu di Persia, ratu yang pertama. Ratu ini menjadi legenda karena memerintah di masa-masa ketidakstabilan negaranya. Bahkan memerintah di ujung kehancuran dari peradaban yang didirikan oleh leluhurnya. Ratu yang akan kita bahas bernama Ratu Boran atau dikenal juga dengan nama Purandoh. Ia adalah putra dari Kisra II, penguasa Persia dinasti Sasania di masa-masa akhir peradaban mereka. Apa yang dia lakukan di tengah semua kekacauan ini? Dan kira-kira ide apa yang dia keluarkan dalam usaha dia untuk membangkitkan kembali kejayaan kerajaannya? Teman pecinta sejarah, akan kita kupas di video kali ini. Jadi simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi di 2 peristiwa terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang naik tahtanya Ratu Boran atau Purandoh di Kekaisaran Persia. Tapi sebelum itu kita seperti biasa akan ulas dulu peristiwa penting apa saja yang terjadi di dunia pada masa itu. Dari dunia Islam, peristiwa pertama adalah Fathu Mekah, yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran melawan Bani Saqif dan Bani Hawazin. Peristiwa yang ketiga adalah pertempuran Taif, dan yang terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam, yang datang dari dunia, adalah dikembalikannya salib sejati oleh Heraklius dari Persia, sekaligus menandakan kemenangannya atas perang panjang Persia Romawi. Peristiwa yang kedua adalah dikeluarkannya dekret oleh Heraklius di lokasi yang sama di Palestina, bahwa di daerah itu semua orang Yahudi harus masuk Kristen, agama yang sesuai dengan agama yang dia anut. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang hari ini akan dibahas, yaitu naik tahtanya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan peristiwa terakhir adalah suksesi kepemimpinan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I dari dinasti Pallava di India. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah selengkapnya. Teman pecinta sejarah, bergantinya kepemimpinan di kerajaan Persia ini dari mulai Kisra II, kemudian beralih ke Kaffa II, kemudian beralih ke Ardashir III, kemudian ke Boran atau Purandoh, berarti 4 pemimpin ya. Ini terjadi hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Jadi cepat sekali ya pergantian pemimpin, dan ini salah satu tanda koyaknya peradaban Persia. Salah satu tanda doa Rasulullah SAW telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boran naik tahta tentu dengan jalan yang tidak mudah ya. Bukan kayak Ardashir III mangkat lalu oh yaudah dipilih Boran gitu. Jadi prosesnya tidak secepat itu dan tidak semudah itu. Karena tidak aneh, ini menjadi konflik kepentingan di antara dua kubu bangsawan, Pahlav dan Parsik. Siapa nih orang yang bisa diangkat di antara anak-anak dari Kisra II yang masih ada, yang bisa mereka manfaatkan, yang manfaatnya besar untuk mereka? Terjadi konflik dan perebutan kepemimpinan di antara dua kubu tersebut, dan Boran itu
Boran itu dilantik, diajukan namanya sebagai orang yang netral. Jadi ketika ada satu calon gitu ya, udah orangnya si A aja misalnya. Si A ternyata dekatnya ke kubu Parsik. Nah, kubu Pahlav ngelawan dong, jangan dia gitu. Kemudian muncul lagi satu nama, ternyata dia dari kubu diajukan oleh kubu Pahlav. Kubu Parsik jelas tidak setuju. Jadi susah mencari penggantinya karena konflik kepentingan ini, sehingga otomatis stabilitas pemerintahan pun menjadi goyah. Jadi sudah tambah goyah, berarti sekarang goyang ya, goyang banget karena tidak ada pengganti dari Ardashir III. Nama Boran muncul karena justru tidak disebut-sebut. Artinya, nama Boran ini muncul karena tidak ada yang mencalonkan, dan tidak ada ketika nama Boran keluar gitu ya, karena kan putra dari Kisra II kan hanya tinggal beberapa saja, keturunannya gitu ya, cucu-cucunya paling yang banyak itu. Dan nama Boran ini baik Pahlav maupun Parsik itu sama-sama belum masuk gitu, belum masuk mendekati Boran karena memang nama yang tidak disangka akan keluar ya. Secara dia perempuan dan ya sehingga disangkanya nama Boran itu tidak akan keluar, jadi tidak mereka dekati gitu. Sehingga ya karena tidak ditentang juga oleh dua-duanya, dua kubu ini setuju untuk mengangkat Boran, maka pada tahun 630 Masehi diangkatlah ia naik tahta sebagai Ratu Shahanshah. Artinya raja dari segala raja. Setelah naik tahta, Boran langsung mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama dia ambil adalah dia mengambil orang. Dia mencari orang yang memang tidak terlalu cenderung ke Pahlav, tidak juga terlalu cenderung ke Parsik. Dia cari orang yang sama dengan dia, vibes-nya sama-sama netral. Karena ya memang harus cari orang yang sesirkel dengan dia ya, yang diharapkan bisa mengejawantahkan pikiran-pikiran dia, yang bisa diajak membangun dan tidak banyak menentang kebijakan-kebijakan dia, justru diharapkan memberi masukan dan menopang kekuasaan Boran. Namun karena agak sulit juga untuk mencari orang yang netral ini, pilihan Boran itu jatuh kepada seorang jenderal yang bernama Farrukh Hormuz. Dia adalah ayah dari jenderal yang mempunyai nama besar, yaitu Rustum Farrukhzad. Nah, nama Rustum ini kita kenal muncul nanti di pertempuran Qadisiyah. Ini namanya agak susah-susah ya, jadi mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama, apalagi kalau kita tidak punya referensi ya bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Persia. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Farrukh ini dari klan bangsawan Pahlav sebetulnya. Hanya saja dari segi sikap dia itu lebih netral dan lebih mementingkan kepentingan bangsa. Ini bahasanya kayak politikus-politikus zaman sekarang ya. Dan yang dialaminya pun mirip-mirip dengan yang dialami Indonesia saat ini. Dan ya itulah, sejarah memang perputaran saja ya, yang beda hanya waktu dan pelaku saja, tetapi peristiwanya itu ya berputar gitu, berputar di sekitar itu. Dan sekarang ternyata ya, apa yang dialami oleh Persia ternyata kita alami juga di masa sekarang, termasuk kepentingan antara elit ya, tarik ulur kepentingan di antara elit pemerintahan. Jadi meskipun dia dari Pahlav, mau tidak mau ya dipilih saja karena memang ya dia paling bagus lah, paling bagus dalam menjalankan pemerintahan, diharapkan ya. Dan harapan dari Boran ini cukup terbukti karena pada masa ia diberi amanah, diberi kepercayaan oleh Boran, dia menjalankan kepercayaan Boran itu dengan sangat baik. Buktinya banyak sekali hal-hal yang sudah mereka lakukan. Di antaranya adalah menghapus pajak berlebihan yang memberatkan rakyat. Jadi pajak-pajak yang memberatkan dihapus. Mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu ya. Pajak-pajak yang nggak jelas gitu. Ini pajak apa gitu. Tiba-tiba ada pajak gitu ya. Lumayan lagi pajaknya besar, 10-12%. Nah mudah-mudahan ini menjadi cara yang baik ya, kita contoh dari Boran untuk mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat.
Hal kedua yang dia lakukan adalah memulihkan jalur dagang yang rusak. Ini karena jalur dagang itu kan jantungnya ekonomi berdenyut ya. Maka ini hal yang dilakukan oleh Boran untuk mengembalikan stabilitas ekonomi rakyatnya. Yang ketiga adalah memperbaiki jalan-jalan besar menuju ke Ctesifon. Jadi bukan hanya jalan-jalan besar rusak yang menghubungkan dua kota misalnya, tetapi juga jalan menuju ke ibu kota Ctesifon itu juga dibetulkan. Dan jalan rusak ini, kenapa jalannya terjadi rusak? Karena sebelum-sebelumnya kan fokus pemerintahan pada masa itu ke peperangan. Jadi biaya-biaya kas negara itu dipakai untuk perang, dipakai untuk membiayai perang. Sementara pada masa Boran itu dia memilih untuk berdamai dengan Bizantium. Mereka melakukan gencatan senjata dan ya bisa dikatakan mengaku kalah juga ya. Mengaku kalah juga karena ya apalagi gitu yang harus diperjuangkan. Yang namanya peperangan kan sebetulnya ya menang jadi arang kalah jadi abu, baik dari pihak Bizantium maupun dari pihak Persia maupun Bizantium, dua-duanya juga mengalami kerugian. Hanya saja secara pengakuan dan terutama geopolitik di lingkungan itu yang memenangkan pertempuran adalah Bizantium. Dan nyambung dengan peristiwa yang tentang Bizantium itu mengembalikan salib sejati ya. Heraklius juga karena pertimbangan itu dia tidak ngotot untuk mengalahkan Persia. Dia setelah masuk ke Ctesifon mengambil salib sejati dan malah balik lagi gitu. Tidak berniat untuk menghancurkan Persia sehabis-habisnya, untuk benar-benar mengukuhkan kemenangan dia di dunia. Gitu. Dia memilih untuk keluar dan membiarkan Ctesifon dengan kesibukannya sendiri, meninggalkan Persia dengan melakukan recovery lah ya pasca kekalahan yang mereka dapatkan. Sehingga kas negara itu dipakai untuk hal-hal tersebut. Dan ini sebetulnya prestasi besar dari Boran. Dia tidak mengedepankan ego kemenangan, ego kekuasaan sebagai mana ayahnya Kisro II lebih baik menghabiskan kas negara untuk kemenangan perang, tetapi mendahulukan kepentingan rakyatnya. Ia juga berusaha memulihkan keadilan sosial dengan memerintahkan agar para pejabat korup diadili dan mendorong para pendeta untuk kembali memimpin masyarakat dengan moral, bukan dengan kekuasaan. Jadi tindakannya cukup berani sebetulnya ya, apa yang dilakukan oleh Boran ini. Tetapi di satu sisi, keberanian Boran ini rupanya memunculkan berbagai, dimana yaitu karena dia lumayan memimpin dengan perubahan-perubahan yang radikal, banyak para bangsawan-bangsawan yang merasa dirugikan, terutama bangsawan-bangsawan yang mereka sangat mengharapkan kepentingan mereka sendiri tercapai. Jadi berat juga ya tugas Boran ini. Usaha-usaha tadi sebelum mencapai keberhasilan yang maksimal sudah terlebih dahulu ada intrik-intrik di kalangan para pejabat. Dan ini sudah bisa diduga ya, mereka kan merasa dirugikan, pemasukan mereka berkurang, kekuasaan mereka berkurang. Maka ya harus digoyang kekuasaan Boran ini. Beberapa intrik yang mereka lakukan adalah dengan mereka mengeluarkan surat-surat palsu, misalnya kayak perintah-perintah palsu ini dari Ratu Boran gitu ya. Ini apa sehingga muncul adu domba dan muncul ya bukan ketenangan yang diharapkan dari Boran, ternyata malah sama-sama saja adanya kericuhan dan adanya pergolakan di antara rakyat. Kemudian juga adanya tuduhan pengkhianatan dari mereka kepada Boran. Kemudian yang puncaknya adalah usaha pembunuhan, usaha penghilangan nyawa terhadap para pendukung Boran. Salah satu yang fatal yang membawa Boran kepada kejatuhannya adalah hal yang ketiga ini, di mana mereka berusaha melakukan penghilangan nyawa terhadap pendukung-pendukung Boran, terutama adalah pendukung utamanya yaitu Farruh Hormiz. Dan usaha yang mereka lakukan ini membuahkan hasil.
Farukh Hormiz dinyatakan kehilangan nyawa, tetapi di dalam sejarah tidak disebutkan bagaimana proses mereka melakukan semua itu. Hanya jelas-jelas usaha mereka berhasil dan Farukh Hormiz itu wafat. Jadi meskipun di awal boran itu dengan sekuat tenaga, dia meskipun dengan tidak ada dukungan dari Pahlav, tidak ada dukungan juga dari Farsik, ia maju bersama Farukh Hormiz untuk untuk mengembalikan stabilitas pemerintahannya, untuk recovery Persia. Sekuat apapun usaha dia untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, dan bahkan usahanya ini sampai mendapat gelar dari masyarakat Persia pada masa itu ya, sebagai Boran sang ratu yang memulihkan keadilan dan perdamaian di bumi Persia. Namun tetap saja itu tidak berlangsung lama. Dengan kematian Farukh Hormiz, kekuasaan Boran pun menjadi terjungkal. Tercabutlah gelar ratu dari kepalanya, mahkota kerajaan tercabut, terjatuh, dan mahkota itu diberikan kepada saudarinya, adiknya sendiri, yaitu Azarmidokh. Karena dengan naiknya Azarmidokh ini diharapkan kekuatannya, kekuasaannya, dan minatnya untuk berbuat keadilan itu tidak sekuat Boran. Dan bagaimana nanti kisah tentang Azarmidokh itu akan kita kisahkan nanti ya ketika dia naik tahta. Tetapi singkatnya, Azarmidokh ini pada akhirnya berhasil dihilangkan nyawa juga oleh para penentangnya. Sehingga pada tahun berikutnya, di tahun 631, mau tidak mau tahta itu dikembalikan kepada Boran yang masih tersisa di antara putra-putri Khisro II. Sehingga setelah sempat turun, ia kembali naik tahta di tahun berikutnya, yaitu di tahun 631 Masehi. Namun kali ini tidak seperti saat ia berkuasa. Kali ini ia tidak sempat untuk mencari pendukung, tidak sempat berbuat apapun. Ia pun pada akhirnya terbunuh juga tidak lama setelah dia diangkat menjadi ratu yang kedua kalinya. Dengan kematian Boran, teman pecinta sejarah, berakhir benar-benar kebesaran nama dari Persia. Kini hanya tinggal nama saja. Persia itu hingga sekarang lemah dan tidak berdaya, dan benar-benar hancur nanti oleh kaum muslimin. Meskipun nanti sempat digantikan dulu ya oleh Yazdajir III, tetapi ya dia kayak udah tidak bisa diselamatkan sih. Kerajaan Persia itu udah benar-benar hancur sehancur-hancurnya, hanya tinggal sisa-sisa, hanya tinggal puing-puing, dan nanti dibersihkan sisa-sisa puing-puing ini oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Khususnya pada pertempuran Qadisiyah, pertempuran yang sangat terkenal, dan juga pertempuran Nahawan. Dan berakhir indah pada akhirnya sebetulnya Persia ini. Banyak masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat pada akhirnya nanti memeluk agama Islam. Dalam sejarah Persia sendiri, Boran ini dikenal sebagai seorang ratu yang baik lah ya. Meskipun pemerintahannya sangat-sangat singkat, bahkan ya hanya berkisar 1 tahun saja, tetapi sebetulnya usaha dia dalam merecovery Persia pasca peperangan dari keterpurukan menuju ya masa-masa pengobatan lah ya, usaha dia ini benar-benar dihargai oleh sejarah. Namanya dikenang sebagai simbol akhir atau bolehlah tonggak terakhir ya dari kerajaan Persia. Sebuah peradaban kuno yang berkuasa, yang sempat menguasai dunia sampai 400 tahun lamanya. Boran mangkat tanpa keturunan, namun namanya tetap hidup di dalam koin, manuskrip, dan legenda Persia. Kisahnya diceritakan bukan hanya sebagai sejarah politik, tapi juga sebagai puisi terakhir dari kejayaan bangsa Iran kuno. Teman pecinta sejarah, itu tentang Boran. Yang pertama yang menjadi hikmah besar adalah doa Rasulullah SAW ya. Saya secara pribadi takjub dengan bagaimana Allah itu membuat skenario yang sangat-sangat besar. Dari mulai hubungannya dengan Bizantium, bagaimana kemunculan Heraklius, kemudian bagaimana konflik antara Syahbaraz, ya. Kisah pertempuran Romawi Persia di masa-masa akhir itu
menjadi jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana karakter-karakter orang gitu ya. Jadi ketika seseorang itu berbuat jahat, berbuat zolim, apalagi terhadap orang lain, terhadap manusia yang ada di muka bumi ini, itu sebetulnya tidak perlu menunggu orang-orang di sekitarnya untuk dapat menggulingkan dia, untuk dapat menghancurkan dia. Karena sebetulnya tentu saja Allah itu mudah gitu untuk menggulingkan dia, mudah untuk mencongkel dia dari kekuasaannya, mudah untuk menjatuhkan dia, bahkan sangat mudah untuk mewafatkan dia, mematikan dia, menghilangkan nyawa dia. Bahkan ibaratnya, kalaupun tidak ada yang berjuang untuk menurunkan Kisra II dari tahtanya, bagi Allah mudah untuk menggulingkan kekuasaan Kisra II. Dan bukan hanya kekuasaan, tapi mengoyak-ngoyak seluruh peradaban yang pernah dibangun di masa Iran kuno. Bukan hanya koyak, tapi bersih tanpa sisa. Teman pecinta sejarah, bangunan-bangunan Persia hampir tidak bisa kita ketemukan di masa sekarang. Sisa-sisa peninggalannya hanya sedikit dan hanya untuk memberitahu kepada kita bahwa Persia pernah ada. Pada masa sekarang pun sama, mudah bagi Allah untuk menggulingkan orang yang zalim terhadap masyarakat. Mudah bagi Allah untuk mewafatkan seseorang dan mencabut kezoliman orang tersebut dari masyarakat. Tetapi langkah kita untuk menghilangkan kezoliman, untuk menghilangkan kemaksiatan, itu hakikatnya hasilnya itu tidak bisa kita yang menentukan gitu. Hasilnya itu gimana Allah. Jadi sekuat apapun kita berusaha, ketika Allah belum berkehendak untuk menghancurkan orang tersebut, ya tidak akan. Ini contoh saja ya, orang tersebut ini tidak mengarah kemana-mana. Ya intinya orang yang zalim gitu, ketika Allah belum berkenan, ya kita tidak akan bisa melakukannya. Terus untuk apa kita melakukannya? Nah, nanti agar di hari kiamat ketika Allah bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk melawan kezaliman, kita bisa menjawabnya. Dan minimal kita bisa menjawab bahwa kita ada di pihak yang menentang kezaliman tersebut meskipun hanya lewat doa. Maka yuk bareng-bareng kita menjadi penggerak perubahan. Meskipun tidak memiliki kekuasaan sebagaimana Boran memiliki kekuasaan, tetapi paling tidak kita tegakkan keadilan, kita hilangkan kezaliman di lingkungan terkecil kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi penggerak ya, yang bisa menggerakkan lingkungan sekitar kita, terutama keluarga kita, menjadi agen perubah bangsa. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada kita, terutama perempuan, untuk terus berkarya dalam bidang apapun yang kita bisa. Mohon maaf atas semua kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya tentang peristiwa terakhir yang terjadi di tahun 630 Masehi, yaitu peralihan kekuasaan antara dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I dari dinasti Pallava di India. Teman pecinta sejarah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.